Dunia kembali diguncang peringatan serius. Rusia dituduh menggunakan senjata kimia dalam perang di Ukraina. Dua negara Eropa, Belanda dan Jerman, mengonfirmasi temuan ini melalui intelijen mereka. Bahan berbahaya seperti kloropikrin yang sudah dilarang secara internasional dilaporkan digunakan secara sistematis dan dalam skala besar. Apakah ini langkah nekat terakhir Moskow? Ataukah ini sinyal bahwa perang di Ukraina masuk ke fase paling berbahaya? Pada 5 Juli 2025, media internasional melansir laporan dari intelijen Belanda dan Jerman yang menyatakan bahwa Rusia makin gencar menggunakan senjata kimia dalam konflik di Ukraina. Dua badan intelijen utama Belanda, MIVD Militer dan AIVD Sipil bersama BND dari Jerman menyampaikan temuan bahwa Rusia telah menggunakan kloropikrin, bahan kimia beracun yang juga digunakan pada era Perang Dunia I. Menteri Pertahanan Belanda, Ruben Brekelmans, secara tegas mengatakan, ini adalah pelanggaran berat terhadap Konvensi Senjata Kimia 1993. Kloropikrin adalah senyawa kimia beracun dengan bau menyengat yang biasa digunakan sebagai agen iritasi dan senjata perang. Efek paparan kloropikrin, iritasi mata dan saluran pernapasan, mual dan muntah, sesak napas hingga kematian pada dosis tinggi. Penggunaan senjata ini melanggar Konvensi Senjata Kimia atau CWC 1993, perjanjian global yang ditandatangani oleh 193 negara, termasuk Rusia sendiri. Menanggapi temuan itu, Belanda langsung mengambil sikap keras. Menteri Brekelmans menyebut, penggunaan senjata kimia bukan hanya ancaman bagi Ukraina, tetapi seluruh dunia. Ia mendesak 3 hal. 1. Peningkatan sanksi internasional terhadap Rusia. 2. Pengucilan total Rusia dari komunitas global. 3. Dukungan militer tanpa kompromi untuk Ukraina. Sementara itu, Jerman menyampaikan kekhawatiran bahwa ambang batas penggunaan senjata pemusnah massal bisa bergeser ke level yang lebih rendah. Hingga saat video ini direkam, pihak Rusia dan OPCW, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, belum memberikan tanggapan resmi. Namun sebelumnya, Rusia selalu membantah tuduhan semacam ini, termasuk ketika mereka dituduh menggunakan senjata kimia di Suriah dan dalam kasus peracunan tokoh oposisi Alexei Navalny. Yang jadi pertanyaan, jika tidak bersalah, kenapa diam? Para analis militer menyebut 3 alasan mengapa Rusia nekat menggunakan senjata kimia. 1. Kelelahan sumber daya. Setelah bertahun-tahun perang, pasokan senjata konvensional Rusia menipis. 2. Efek teror psikologis. Senjata kimia bisa menciptakan rasa takut luar biasa dan menurunkan moral pasukan serta rakyat Ukraina. 3. Memaksa negosiasi. Penggunaan senjata non-konvensional bisa menjadi strategi ekstrim untuk mendorong gencatan senjata dari posisi kuat. Setelah laporan ini mencuat, beberapa negara barat seperti Inggris, Kanada, dan Prancis mulai menyuarakan keprihatinan. Namun hingga saat ini, belum ada sanksi baru yang benar-benar diumumkan. Pertanyaannya, apakah dunia akan membiarkan ini berlalu begitu saja? Karena jika dibiarkan, presiden ini sangat berbahaya bagi hukum perang dan tatanan global. Jika Rusia terus menggunakan senjata kimia, dunia bisa menghadapi skenario mengerikan. Ukraina bisa mengalami bencana kemanusiaan besar-besaran, warga sipil terpapar racun dan gas beracun, rumah sakit dan infrastruktur medis kewalahan, perang bisa meluas ke negara tetangga.
Lebih buruk lagi, negara lain bisa meniru taktik ini jika tak ada sanksi serius. Sebagai respon awal, negara-negara NATO bisa mengirim peralatan perlindungan kimia ke Ukraina, menambah bantuan drone dan sistem pengintaian, menyediakan pelatihan dan logistik penanggulangan senjata kimia, dan mempercepat bantuan senjata pertahanan. Tapi waktu terus berjalan. Setiap hari yang berlalu bisa berarti nyawa yang hilang.